Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, satu orang silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Kayaknya hadir semua ya. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya semua disimpan barang-barang yang tidak berkenan dengan pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bangun data. Ada apa aja? Persegi dan persegi panjang. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada dia balok dan bungkus. Coba kalian lihat gambar berikut. Nah, ada yang pernah lihat gambar-gambar yang di depan? Nah, ada gambar apa aja? Ada Ka'bah. Kalau yang Ka'bah tadi bentuknya seperti bungkus. Sedangkan yang bawah ini balok. Nah, dengan kita mempelajari luas permukaan bungkus dan balok ini, nanti kita dapat misalnya nih kan ada apa? Bak kamar mandinya. Nah, dengan kita mengetahui luas permukaannya, itu kan ada keramik-keramiknya. Jadi kita tahu berapa keramik yang dibutuhkan untuk membuat bak mandi tersebut. Begitu pula dengan Ka'bahnya. Nah, kita menghitung luas permukaan Ka'bah itu, kita jadi tahu berapa kain yang diperlukan untuk menutupi Ka'bahnya ya. Nah, nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok itu kalian silakan berdiskusi dan nanti juga diambil penilaian dari kelompok tersebut. Jadi silakan nanti dalam kelompoknya seaktif mungkin ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai aturan-aturan yang ada di kelas ini. Siapa yang masih ingat mengenai aturan yang telah kita buat? Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, siapa lagi yang ingat aturannya? Harus membuat kawan Bu. Ya, benar sekali. Nah, aturan-aturan itu harus kita taati ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang tidak fokus dalam pembelajaran? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memberi sinyal pada mereka Bu, agar mereka bisa kembali fokus. Ya, benar sekali. Kita harus mengingatkan teman kita. Itu kalau misal ada tetap yang masih ngomong-ngomong aja gimana? Nah, kalau ada yang masih tetap ngomong aja, seharusnya teman kita itu masih harus merespon dengan baik ya. Tapi kalau dia tidak merespon dengan baik, nah sebaiknya itu ibu saja yang akan langsung bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka bicarakan. Nah, dapat dipahami tidak anak-anak? Dapat Bu. Ica sama Tari sedang melakukan apa ya? Kan ibu lagi berbicara. Maaf Bu, saya mau menyambut bersama Nali. Nah, kalau begitu, kamu seharusnya meminta pulpen setelah ibu berbicara supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kamu dan saya ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Baik Bu. Oke, sekarang ibu mau kalian merapikan tempat duduk kalian. Sekarang coba diluruskan ke Sakina, Hafiza. Ibu dengan yang rapi dan tertib ya. Sudah rapi. Nah, sekarang coba kalian masing-masing di laci kalian. Kalau ada sampah, silakan kalian buang keluar ya. Aman. Nggak tahu nih Bu. Oke, sekarang kelas sudah rapi, sudah kondusif, belajar pun akan jadi nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran ya anak-anak. Baik Bu. Oke baik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini yaitu bungkus dan Balok. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita nanti akan tahu macam-macam bangun ruang sisi datar. Nah yang kedua nanti sekarang kita masuk ke bangun ruang sisi datar. Sebelumnya bangun ruang sisi datar, kira-kira apa aja sih yang kalian tahu? Ada apa? Persegi panjang. Persegi panjang masuk apa tuh?
bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar. Jadi kalau bangun ruang itu bedanya sama bangun datar. Bangun datar itu datar, dia cuma memiliki satu sisi. Kalau bangun ruang bisa diisi, itu ya bedanya. Nah, berarti bangun ruang ada apa aja? Kubus. Yang lainnya. Kalian tahu dia berkubus. Oke, ini kenal. Nah, yang pertama seperti yang kalian bilang tadi yaitu kubus. Kubus bentuknya panjang tadinya itu sama semua. Oke. Itu adalah beberapa contoh dari bangun ruang sisi datar. Nah, karena kita hari ini fokus kedua aja yaitu kubus dan balok, kita bahas kubus dan balok. Yang pertama itu ada kubus. Nah, kubus kalau misal ada bentuk kubus, ketika kita buka dia, ketika kita mencari jari-jarinya, bentuknya seperti itu. Jadi kalau misal itu kita tutup, nanti bentuknya akan menjadi kubus. Bisa dipahami? Bisa. Nanti dari jari-jari ini kita bisa menerapkan, kita bisa mencari luas dari si kubus. Nah, ini misalnya ada satu kubus nih, panjang kubusnya itu 3 cm. Kayak tadi jari-jarinya kan dibuka tuh, ada polanya 1, 4, 1. Kan kemarin minggu lalu udah kalian pelajari persegi. Rumus persegi apa? Rumus dari luas persegi. Dua sisi. Nah, berarti kan karena ini udah dibuka, berarti semuanya ada berapa sisi? 6. Berarti ketika kita ingin mencari rumus dari kubus, kita kaliin 6 kali sisi. Karena kemarin luas persegi adalah sisi Kali sisi. Jadi pengerjaannya gambar ya. Ini misal satu aja. Berarti kan ada sisi kali sisi kan. Sisinya berapa tadi? 3 cm kan. Berarti ada 6 kali 3 plus 3. Berarti 6 kali 3 kali 3. Berapa nih? 54. Jadi kalau misal ditanya ada sebuah kubus, ditanya luas, berarti kalian harus ingat rumus 6 kali rumus luasnya Sisi kuadrat. 6 kali sisi kuadrat. Oke. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke balok. Nah, balok. Bedanya balok sama kubus apa tadi? Panjang sama beda, Bu. Iya, Sama dia. balok enggak sama semua. Kalau kubus kan tadi sama semua nih. Itu kan sama semua. Kalau ini ada 4 sisi yang lebih panjang, lebih besar. Boleh pakai ke samping, boleh ke atas, jadi tergantung dari baloknya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau cari luasnya, ini kan penerapan apa kira-kira? Persegi panjang. Persegi panjang apa rumusnya? Pegang Jadi kayak tadi lagi, berarti kita kalau yang cari luas permukaannya, kita ini kan berarti L1 tambah L2 tambah L3. Pokoknya kalau gambar ini sebagai panjang, ini sebagai lebar, dan sisi yang samping itu sebagai lebar. Ini yang sebelumnya. Pokoknya intinya boleh kalian anggap yang mana aja, boleh yang ini lebar, ini boleh apa aja. Nah, intinya itu nanti tinggal kali ini aja, berarti 2 kali P kali L yang pertama, kali PL yang kedua, PL yang ketiga, PL yang ketiga, sampai ada 6 sisi persegi panjang yang kalian kalikan. Berarti bisa diingat rumusnya, bisa disingkat kalau misalnya persegi kan persegi panjang ini, persegi panjang kan luasnya adalah P kali L. P kali L kan luasnya. Nah, jadi rumus balok adalah karena ada pembagiannya tuh, berarti kita bisa simpulkan jadi 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, kalau di situ contohnya itu berapa? Panjangnya berapa? 8 cm. Panjangnya contoh ya, meter. Supaya masukin ke rumus, kalau kalian nggak tahu rumus, kalian bisa menerapkan kayak pakai luas persegi panjang. Jadi satu waktu kalian cari bisa juga. Cuma karena ini udah ditentukan rumusnya, jadi kita langsung substitusi aja. 2 panjangnya berapa? 8 kali 2 hasilnya 106. Dah, dapat dimengerti semuanya? Dapat, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, kita lanjut. Nah, supaya kalian lebih paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, kita akan membahas contoh satu soal. Nah, itu kan ada bentuk apa tuh kira-kira? Bentuk
kali sisi. Jadi 6 kali 5 kali 5 yaitu 150. Jadi luas permukaannya adalah 150 sisi kuadrat. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Ya, baik. Berarti karena kalian membahas soal, semoga nanti ke depannya kalau ada soal-soal yang begini lagi akan lebih bisa. Dan ingat, kalau misalnya nanti lagi ujian lupa di rumusnya apa, bisa pakai cara apa tadi? Kalian buka dulu tuh, buka dulu dari jari-jari, terus terapin dengan yang minggu lalu kalian belajar, kan luas persegi panjang atau luas persegi. Jadi tinggal tambah-tambah aja semua sisinya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang jari-jari kubus dan balok beserta cara menghitung luas permukaannya. Jadi untuk mengetahui kemampuan kalian itu akan memberikan beberapa pertanyaan pada kalian. Jadi pertanyaan pertama itu, kita kan tadi kita lihat jari-jari balok, jari-jari kubus dan balok. Jari-jari kubus dan balok itu sama-sama memiliki 6 sisi, tapi kenapa luas permukaannya bisa berbeda? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Nah, kalau misalnya kubus tuh Bu, sisinya sama semua, sedangkan balok tuh ada 3 pasang sisi yang berbeda, makanya rumus luasnya itu juga berbeda Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Terima kasih Kari. Dan kita berikan atas surat tadi. Baiklah, satu pertanyaan lagi. Misalkan kita punya 2 balok nih, balok A dan balok B. Balok A sama balok B ini memiliki panjangnya, lebarnya juga tingginya yang berbeda dengan balok A. Jadi pertanyaannya, apakah balok A sama balok B ini bisa memiliki luas permukaan yang sama? Siapa yang bisa jawab? Dia Bisa sama Bu. gimana tinggal penjelasannya, kenapa bisa sama? Jadi kan kalau rumus balok tuh 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi itu kan Bu. Nah, kalau ada 2 balok, dia itu memiliki kombinasi panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda, tetapi perhitungannya sama, berarti luas permukaannya itu sama Bu. Ya, itu ya jawabannya. Jadi itu tergantung dengan rumusnya. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, jika hasilnya sama, walaupun panjang, lebar, sama tingginya berbeda, balok ini bisa memiliki luas permukaan yang sama. Jadi karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu rasa kalian sudah memahami materinya. Dan kalian juga bisa menentukan luas permukaan dari benda-benda di sekitar kalian. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalau misalnya sisi-sisi itu sama apa ya? Kubus. Ya, benar sekali ya, kubus. Nah, kalau misalnya ada suatu benda tapi 3 pasang sisinya tuh berbeda, itu berbentuk apa ya? Balok. Ya, balok. Tapi Ibu lihat kalian udah mulai ngantuk ya dengan pembelajarannya. Bosan. Biar tidak bosan, mari kita lihat sama-sama lagu tentang luas permukaan bangun rumah. Ayo anak-anak, kita nyanyi sama-sama. Udah nggak ngantuk lagi kan anak-anak? Kami variasi ya. Nah, semoga setelah kalian lihat lagu dan pembahasan tadi, kalian tidak lupa lagi ya dengan mencari luas balok dan kubus. Baik Bu. Tadi kan kita udah bahas nih jari-jari kubus balok dan jari kubus
kubus dan balok, terus ada luas permukaannya. Nah sekarang supaya kita lebih memahami, jadi ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok nih biar kalian lebih mudah diskusinya. Mungkin ini bisa dapat 3 kelompok, yang tadi sama Santina, Ica sama Aini, kemudian sisanya kalian bertiga jadi 1 kelompok. Nah ini kan dalam berbentuk kelompok, jadi kalian akan bahas soal-soal, lebih banyak soal-soal supaya lebih mengingat lagi rumus-rumus UASnya. Jadi ini juga ibu bagi soalnya. Sekarang kalian diskusi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Gimana anak-anak semua? Udah siap tugasnya? Sudah, Bu. Udah semua? Sudah, Bu. Bu, kami belum, Bu. Ya, Ibu perhatikan dari kelompok ini juga masih kebingungan ya. Nah, kalian bingungnya di bagian mana nih? Kami nggak tahu mau diapain nih, Bu. Nggak tahu cara mulainya gimana ya? Iya, Bu. Nah, kan udah kita ketahui kan di soal itu kan panjangnya berapa, terus lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah, kita ingat kembali rumusnya tadi kan udah juga dijelaskan kan? Nah, Ibu mau sambil Ibu sebutkan rumusnya, kalian sambil tulis ya. Iya, Bu. Oke, rumusnya 2 panjang kali lebar. Nah, ini kan udah kita tahu kan rumusnya. Nah, nanti tinggal masukkan aja nilainya berapa. Misalnya kan panjangnya, masukkan ke rumusnya panjangnya berapa. Panjangnya kan 6. Terus lebarnya berapa? 4. Berarti sesuai ini ya, Bu, masukinnya, Bu. Iya, disesuaikan dengan rumusnya. Nah, ini kan ya 4. Terus dikali tingginya berapa? 2. Nah, terus gimana? Tinggal Berarti dikali. terus Berarti Berarti 24 hasilnya tambah 12, 36 tambah 8. berapa? 44 ya, Bu. 44. Jadi 88 Bu hasilnya, Bu. Ya, udah. Gimana? Udah paham? Paham, Bu? Udah nggak kebingungan lagi? Udah, Bu. Baik anak-anak, tadi kan kita udah menyelesaikan soalnya. Jadi kan kalian udah siap semua kan mengerjakan soalnya. Jadi Ibu minta 1 orang siapa yang bersedia ingin menjelaskan atau menyelesaikan soal tersebut ke depan. Siapa yang bersedia? Oke, kepada Asia Ibu persilahkan. Oke, Ibu tanya kenapa Asia menggunakan atau memakai rumus tersebut? Karena pertanyaannya adalah luas permukaan dari balok. Karena luas permukaan dari balok itu rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Ya, betul sekali. Berarti Asia udah paham rumusnya tersebut. Nah, anak-anak semua, kalian coba perhatikan ya, apakah nanti udah sama apa yang diselesaikan sama teman kalian ini. Kalau misalnya nanti masih ada yang keliru, kalian sampaikan ya, kalian bilang ke teman kalian. Baik, Bu. Gimana? Ada yang sama? Sama, Bu. Oke, berarti di sini Asvia kalian dan kalian semua berarti sudah mengetahui konsep dari penyelesaian tentang luas permukaan ini kan, dan tahu rumusnya gimana, terus cara penyelesaiannya gimana. Di sini juga Asvia udah tahu gimana cara memasukkan nilai tersebut dari panjang, lebar dan tingginya dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Iya, Jadi Ibu anggap di sini kalian sudah mengetahui dari konsep dan cara penyelesaian dari rumus dan luas permukaan tersebut. Iya, Bu. Oke, Asvia Ibu persilahkan duduk kembali. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Asvia. Nah, baik anak-anak, kalian kan tadi sudah dengar ya penjelasan tentang luas permukaan kubus dan balok. Sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa mengulang bagaimana cara kita itu menghitung luas permukaan balok? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Bagaimana ini? Jadi kalau misal ingin mencari luasnya itu dikali sama 3 sisi yang sepasang. Jadi 2 itu 2 kali P kali L. Bagus sekali Aini, berarti kamu sudah benar-benar memperhatikan
materinya dan kamu juga sudah benar-benar memahami konsep tentang luas permukaan kubus dan balok. Kalau sekarang Ibu mau nanya, siapa yang bisa membuat contoh soal mengenai luas permukaan kubus dan balok? Saya Bu. Ya, silakan tadi. Misalnya kan ada sebuah balok Bu dengan panjangnya itu 10 cm, lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Nah, kita bisa menghitung luasnya dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi Bu. Nah, bagus sekali tadi. Berarti kamu sudah betul-betul memahami tentang konsep materi ini. Kamu sudah bisa mengaitkan konsep luas permukaan kubus dan balok dengan angka-angka yang nyata. Kita beri apresiasi dulu kepada kalian. Nah, Ibu tuh juga sangat senang melihat kalian itu banyak yang aktif, banyak bertanya, banyak menjawab, gitu kan. Jadi kalau kalian mau bertanya atau menjawab itu kalian jangan takut salah, karena semakin kita sering berlatih itu akan semakin mengasah kemampuan kalian. Nah, untuk kalian yang masih sering merasa bingung, jangan khawatir karena kalian itu sudah berada di jalan yang benar. Jangan takut untuk bertanya, berdiskusi dengan teman. Ibu yakin dengan kalian sering latihan, kalian itu pasti bisa, karena Ibu sangat percaya pada kalian. Baik Bu. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin kalian semua siswa di kelas ini mengingat satu hal penting. Usaha kalian dalam belajar itu jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan jawaban yang benar. Jadi Ibu sangat mengapresiasi semangat dan kerja keras kalian sekarang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Semangat semuanya. Baik Ibu. Nah, baik dari tadi kita belajar dari awal sampai sekarang, apa aja yang tadi udah kita pelajari? Luas dari bahan, Dari balok. penerapan. Jadi dari tadi kita udah belajar banyak ya, ada tentang jari-jari kubus dan balok, rumus luas permukaannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita tahu nih kan, dengan kita mempelajari kubus dan balok ini luas permukaannya, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kan, seperti menghitung luas permukaan pada bak mandi tadi kan. Ya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang volume, kubus, dan balok. Jadi silakan kalian mempelajarinya di rumah agar pada pertemuan berikutnya kita bisa membahasnya bersama-sama. Nah, oke. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberi kalian tugas untuk dikerjakan di rumah agar kalian bisa berlatih lebih. Nah, ya? Silakan nanti tugasnya dikerjakan dengan baik. Oke, sebelum kita tutup, pada baiknya kita berdoa. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.